Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati Espar, mengajar pelajaran usaha perjalanan wisata di SMK Cahaya Raya Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Usaha Layanan Pariwisata di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta 201593529928. Saya akan melakukan UKIN di SMK Cahaya Raya Blanakan dengan materi ajar penanganan darurat pada saat melakukan perjalanan wisata dengan kelas 12. Berikut video dan praktek pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen ya. Yang Ibu lihat yang gak masuk kayak satu orang ya, Ambar Rismawati. Benar, kenapa dia? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, jadi Ambar Alpan ya. Oke. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum melakukan pembelajaran lagi, apakah kelas ini sudah bersih? Sudah ya? Ya. Silakan dipersiapkan buku, pensilnya dan yang lainnya. Silakan ke atas sih. Sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah ya, yang alfa cuma satu orang. Ibu harap kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran setiap harinya. Karena belajar tidak hanya di sekolah, melainkan belajar bisa di lingkungan sehari-hari kalian ya. Untuk anak-anak ibu, kalian sudah kelas 12, marilah kita tetap semangat untuk belajar ya. Untuk meningkatkan kompetensi kalian, baik itu di bidang prodi kita, usaha perjalanan wisata, maupun nanti di bidang kemasyarakatan ya. Kalian juga harus saling tetap menjaga kebersamaan kita semua. Jangan sampai kita di kelas ini ada kelompok, mengkelompok atau grup-grupan ya, nggak boleh. Karena kita satu tujuan, lulus bareng, semangat bareng. Pada pagi hari ini kita pembelajarannya tentang penanganan darurat pada saat melakukan perjalanan wisata. Ya. Yang pertama, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran sekarang. Kalian harus bisa menerangkan ruang lingkup penanganan keadaan darurat pada saat
prosedur penanganan keadaan darurat pada saat melakukan perjalanan wisata dengan baik ya. Dan Ibu akan melakukan model pembelajaran itu berbasis masalah. Jadi yang seperti biasanya Ibu akan memberikan arahan ke kalian untuk membentuk kelompok sebelumnya untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di materi berikut. Nah, sebelum masuk ke materi yang Ibu paparkan nanti di PowerPoint, sebelumnya kita harus melihat dulu ya apa tayangan video yang ada di sini. Nah, ini dia. Silakan, kalian udah dibentuk kelompok? Sudah ya, udah ini aja ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan. Ibu harap kalian bisa mengamati video yang Ibu tayangkan, ya. Lihatin ya, jangan sampai ada yang bercanda. Lihat dengan fokus, biar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Halo Riders, kita sudah tiba di bandara tujuan, sudah keluar dari pesawat, tapi kemudian sadar ada barang yang tertinggal atau tercecer jatuh di dalam kabin. Terus harus bagaimana? Ayo kita ikuti ulasannya. Oke terus. Nah, sebelum lanjut, ini tentang penanganan prosedur barang yang hilang yang ada di bandara atau di pesawat ya. Silakan disimak. Ketika kita tiba di bandara tujuan, biasanya itu sudah tergesa-gesa keluar dari pesawat, ya. Bahkan pesawatnya masih jalan pun kadang ada yang sudah berdiri. Nah, pada saat itu kita sering lupa bahwa ada barang kita yang masih di kursi, di satu depan kursi, atau karena tergesa. Yang tadi tentang kehilangan barang pada bandara atau pesawat. Nah, selanjutnya ada video selanjutnya ini tentang cara menangani kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi seringkali kita malah kebingungan pas mau nolongin korban kecelakaan lalu lintas. Padahal pertolongan sekecil apapun bisa saja menyelamatkan nyawa korban dan mencegah kecacatan. Apa ya yang sebaiknya dilakukan kalau melihat korban kecelakaan lalu lintas? Ini kata dokter. Kalau nggak sengaja lihat kecelakaan lalu lintas, yang pertama dilakukan adalah segera panggil bantuan. Hubungi 119. Sebelum menolong, pastikan diri aman. Perhatikan kondisi sekitar kejadian seperti resiko tertabrak dan resiko kendaraan meledak. Jangan sampai niat menolong malah diri sendiri yang celaka. Minta bantuan orang sekitar untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan bernafas atau tidak. Kalau korban masih bernafas, cek respon korban sadar atau tidak. Kalau korban masih sadar dan mengeluh sesak, lepaskan benda-benda yang mungkin bisa menyebabkan sesak seperti helm, jaket, dan longgarkan ikat pinggang. Ingat juga, jangan memberikan minum pada korban ketika sesak nafas. Kalau melihat korban ada perdarahan, tekan sumber perdarahan balut dengan kain bersih atau Oke, silakan anak-anak dikerjakan tadi soal yang sudah ada di LKPD-nya ya, dan tadi juga di video sudah ditayangkan untuk bagaimana kalian menyikapi permasalahan yang terjadi dalam video tersebut. Silakan dikerjakan, jika tidak ada yang paham bisa langsung bertanya kepada ibu ya. Silakan anak-anak. Ya, silakan dibuat aja langsung di LKPD-nya ya. Apa aja lah. Namanya maksudnya nama kalian. Nama kelompoknya silakan ditulis ya. Silakan dikerjakan bersama, nggak boleh hanya berdua.
yang dua, silakan dikerjakan bersama. Mega yang nyatet, Mega kalau nggak mau ini, Indah yang di tengah makanya gitu. Namanya ada. Siapkan. Sudah selesai semuanya? Ya, sudah. Sok, silakan. Siapa duluan yang ingin maju ke depan? Kelompok siapa dulu? Indah ini Ria dulu. Ya, silakan Ria dulu ke depan. Yang lainnya, tolong perhatikan teman yang ada di depan ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yo, ibu yang di sini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Karina dan ini rekan saya Reisia Dwi Mukhalifah. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami berdua. Yang buat soal pertama, setiap perjalanan akan ada situasi darurat bagaimana proses yang dilakukan oleh pemandu wisata untuk menangani kejadian seperti kecelakaan pada saat di perjalanan. Yang pertama, segera meminta bantuan 119. Yang kedua, meminta bantuan ke orang sekitar. Yang ketiga, perhatikan gerak dada masih bernafas atau tidak. Yang keempat, jika korban sesak napas, lepaskan barang-barang pemberat. Yang kelima, tekan sumber pendarahan jika mengalami pendarahan. Atasi shock pas kecelakaan. Ingin ditanyakan? Bagaimana jika ada anak dari wisatawan di bandara tersebut hilang? Terima kasih atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Yang pertama, mendatangi informasi center yang ada di bandara untuk menginformasikan melalui penyiar suara dan menyebutkan ciri-ciri anak tersebut, dari mulai nama, bentuk rambut, tinggi badan, warna kulit, pakaian yang dipakai, bahwa keluarganya menunggu di informasi center. Terima kasih. Cukup? Oke, Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Setiap perjalanan akan ada situasi darurat. Bagaimana proses yang dilakukan oleh pemandu wisata untuk menangani kejadian seperti kecelakaan pada saat di perjalanan? Pertama, memberikan pertolongan pertama, lalu menenangkan para wisatawan yang lain agar tidak panik, berusaha tenang dan tetap membantu wisatawan yang sakit. Segera panggil petugas medis dan pastikan diri aman saat menolong. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara kalian menangani kecelakaan namun jauh dari rumah sakit atau medis lainnya? Langkah yang pertama, mencari bantuan sekitar. Langkah yang kedua, menghubungi rumah sakit untuk membawa ambulan dan memberikan alamat kecelakaan. Langkah yang ketiga, berusaha untuk tetap tenang agar tidak panik dan bisa berpikir. Cukup. Terima kasih. Apa yang akan dilakukan ketika menjadi pemandu penerbangan untuk mencegah terjadi sesuatu hal yang sangat darurat? Yang pertama, membawa obat-obatan P3K, mengangkatkan wisatawan untuk meminimalisir. Ketiga, jika ada wisatawan yang sakit khusus harus membawa obat-obatan tersedia. Jika ada barang wisatawan tertinggal di pesawat, apa yang dilakukan ketika menjadi pemandu wisatawan rombongan? Yang pertama, segera hubungi petugas maskapai. Yang kedua, membuat catatan telepon. Yang ketiga, jelaskan barang atau apa yang hilang, bentuk, warna, dan lain-lain. Yang keempat, pihak maskapai akan mencari barang wisata yang hilang. Yang kelima, pihak maskapai akan menghubungi kita ketika barang sudah ketemu. Yang keenam, membuat perjanjian barang yang
Jadi segala sesuatunya harus kita persiapkan. Nah, yang paling utama jika terjadi suatu darurat, kondisi yang darurat, nih kalimatnya. Jangan panik. Kenapa jangan panik? Nanti tidak bisa berpikir jernih. Iya, benar. Nanti tidak bisa mencari solusinya, ya. Itu. Nah, inilah kondisi yang sangat darurat. Longsor, ini kondisi alam ya, gambar-gambarnya ini. Ada longsor, ada segala macam terjadi. Selanjutnya, jenis keadaan darurat dalam perjalanan wisata. Pertama itu pasti seringannya namanya kehilangan barang tertinggal. Nah, inilah bagaimana cara kitanya, yaitu mencari di area yang mungkin barang tersebut tertinggal ya, terus menelpon pihak hotel, mungkin nanti hilang dia atau tertinggal di hotel. Jadi menelpon pihak hotel ya, membuatkan tadi lost handphone juga ya kalau memang di hotel. Selanjutnya barang diambil orang, dimaling, ya dicopet. Nah, kita lagi jalan-jalan biasanya kalau di tempat wisata itu ya sering atau ada pasti namanya copet gitu. Jadi kita harus menasehati para wisatawannya agar ya benar kayak gitu ya. Selanjutnya barang tertinggal di pesawat. Nah, tadi kalian sudah bisa menjelaskan dan memaparkannya dengan baik. Caranya bagaimana, prosesnya gimana, kalian sudah bisa ya menangani barang-barang ketinggalan atau barang yang hilang. Oke, next. Nih, barang yang tertinggal ya. Menghubungi lost handphone di bandara, laporan kehilangan ya, dan yang lainnya. Sehat? Bebas penyakit menular. Jadi, yang ikut jalan-jalan wisata rombongan ya khususnya ya, di antaranya ada yang memiliki penyakit menular. Bagaimana cara kalian? Ayo, bagaimana cara kalian untuk menangani hal tersebut? Gimana Mika? Menjaga jarak. Selain itu harus diisolasi ya. Gitu. Jangan ikut jalan-jalan kayak gitu. Isolasi mandiri. Nah, ini faktor kesehatan. Yang pertama, faktor kesehatan dengan kecelakaan ya. Kecelakaan bisa terjadi oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk kendaraan wisata. Nah, hal yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan itu ini. Pertama yang tadi kalian sebutkan. Apa? Memberikan pertolongan pertama itu sangat penting ya. Memberikan pertolongan pertama, harus menghubungi rumah sakit terdekat. Nah, itu kalian juga harus memiliki nomor-nomor darurat ya, menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, mengetahui nomor darurat atau menyimpan nomor darurat dan nomor keluarga untuk memberikan informasi itu ya. Kalian paham ya kalau untuk nomor darurat itu ya, ya kayak pemadam kebakaran, kepolisian, terus rumah sakit dan yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Selanjutnya kita mengevaluasi pembelajaran melalui kuisis. Silakan masuk ke linknya ya yang sudah dibagikan. Sekarang yang sudah masuk baru 9. Fitri, Lia, Siti Nurrobiah, Mega, Indah, Nesya, Lis, Latifah, Umunin. Yang belum teguh Salma. Oke, silakan lanjut aja yang mulai ya. Jadi benar-benar dari ilmunya ya. Oke, Latifah benar. Ayo. Siti Nurrobiah. Yes.
benar. Kesimpulan pada hari ini, materi yang sudah Ibu sampaikan itu tentang apa semuanya? Tentang apa? Penanganan. Iya, penanganan darurat pada saat. Iya, jadi kalian udah paham kan di mana keadaan darurat tersebut. Sebagai pemandu wisata kita harus memiliki strategi yang lain ya, di luar dari itinerary yang kita sudah buat gitu ya. Terus kita juga harus paham jika terjadi kecelakaan harus bagaimana ya. Terus bagaimana juga ketika barang wisatawan kita tertinggal atau hilang ya, seperti itu. Alhamdulillah juga dari hasil kuisis evaluasinya kalian sudah memahami semua materi pada hari ini ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Jika di tempat wisata yang sudah dijadwalkan terjadi bencana, apa yang kita lakukan sebagai pemandu wisata? Baik, jika ada suatu bencana di tempat yang sudah kita jadwalkan, maka dari itu kita tanyakan terlebih dahulu kepada wisatawan, mau tidak untuk pindah lokasi di tempat wisata lainnya kayak gitu ya. Maka dari itu kita harus survei, harus tahu juga di lokasi mana yang dekat dari tempat tujuan kita utamanya itu ya. Makanya kita harus bertanya dulu kepada para wisatanya gitu ya. Bagaimana kalau kita pindah aja Bu Pak ke wisata yang lainnya kayak gitu ya. Dengan tujuan wisata yang kita tuju saat ini mengalami bencana, soalnya info yang saya dapatkan dari berita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu tadi merasa gempanya atau mengetahui informasinya. Maka dari itu mari kita mencari lokasi tempat lainnya. Dan di sini kita memberikan lokasi nih. Ada lokasi yang terdekat dari sini yang tidak kena bencana, ada wisata ini, wisata itu. Jadi kita kasih solusinya dulu kepada wisatawan. Jika setuju, deal semuanya, kita berangkat menuju lokasi yang lain kayak gitu. Itu aja sih untuk solusinya bagi wisatawan agar wisatawan tidak kecewa kepada kita sebagai biro perjalanan. Itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Jika terjadi kecelakaan nih, kita lagi menuju tempat wisata, terus terjadi kecelakaan. Nah, terus banyak memakan korban jiwa, itu siapa yang bakal tanggung jawab? Oke, baik. Yang bakal bertanggung jawab tetap ya biro perjalanannya tersebut ya. Namun kita harus mencari solusi juga dengan keluarga korban ya. Kan di situ banyak, satu bus aja ada sekitar 59 orang ya setidaknya. Nah, jika ada memakan korban sampai meninggal, kita harus mencari solusinya bersama dengan kepolisian agar suatu peristiwa tersebut bisa terselesaikan dengan baik.